karena dia seorang yang hadir di dalam khutbah Jumat. Manusia mati bersama dengan apa? Dia suka bola, hati-hati. Banyak yang mati di lapangan bola, banyak yang mati. Jangan sebut Pak, sholat ikut sonang dak, tandungnya itu sonang lah Bu. Banyak nanti itu semayang daripada juga di grup kita. Kalau memang ada yang susah betul, yang payah betul, yang pukorok. Kalau tadi kata Pak Ketua Musola Istiqomah, agak borek-borek kocik kunyung Ustaz, kap itu isu leh. Sasa borek leh. Aku sobok betul. Ini bagian nasi goreng yang dimasak pada pagi malam tadi jam 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi radda alaina ruhina wa afina fi kulli jasadina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Ikunya jahit. Barulah ketua nyebut lah kan. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quluhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di sana di sekelilingnya ada malaikat yang kasar lagi bengis. Mereka tidak durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iza matal insan au iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah
aw ilmin yantaqa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Shadaqa Rasulil Karim. Kaum muslimin muslimat, keluargaku jamaah subuh yang tergabung di GSSB yang saya hormati, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi terbayanglah saya dalam hidup di dunia ini, kelompok itu banyak. Ada kelompok pecinta bola kaki sanggup bergadang sampai subuh. Betul tidak? Betul tidak? Ada kelompok suka bola kaki begadang sampai subuh. Ada kelompok pecinta kafe-kafe, kedai kopi begadang sampai subuh. Ada tidak? Ada. Ada kelompok para pecinta pasar, belum lagi terang sudah berada di pasar. Ada tidak? Ada. Ada pula kelompok yang menanti-nanti datangnya subuh karena ingin bergabung bersama di dalam melaksanakan syiar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbayang sama saya, benar yang diberitakan di hadis, benar yang diberitakan di Quran, benar yang diceritakan oleh para ulama. Manusia besok dibangkitkan dari kuburnya macam-macam. Manusia besok di akhirat berkelompok-kelompok. Terakhir Allah menyebutkan kelompoknya ada dua. Pertama kelompok yang dihalau ke surga, yang kedua kelompok yang dihalau ke neraka. Di kelompok manakah kita berada, tunas itu akan tumbuh subur seirama dengan apa dan di mana dia berada. Kalau tunasnya syiar dan amal agama, sampai akhirat pun dia tetap tunas syiar amal agama. Tapi kalau di dunia ini dia sibuk dengan kelalaian, kelompok-kelompok lalai, kelompok-kelompok yang tak mau bergabung di jalan Allah, maka itu juga yang akan sampai nanti ke akhirat. Bersyukurlah Bapak Ibu ada GSSB, karena ada tempat berhimpun. Bersyukurlah kalau di masjid ada majelis ilmu, ada tempat berhimpun. Bersyukurlah kalau di kampung ada pengajian, kita melebur di dalamnya. Sehingga kalau dipisah besok di akhirat, ini ke kelompok ini menuju ke neraka, ini kelompok ini menuju ke surga. Takdir Allah baik untuk kita. Masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku, seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku. Jadi di situ disebutkan Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam kelompok hambaku. Berarti ada hamba Allah, ada nanti yang durhaka kepada Allah, musuh Allah, lalai dari Allah, masuk dia kelompok itu. Itu yang diingatkan dalam Al-Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalaulah orang-orang kafir ke dalam neraka secara berombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Diiringlah orang-orang bertakwa ke dalam surga berombongan. Sama. Maka kalau di dunia ini Bapak Ibu menemukan kelompok-kelompok, ingat besok di akhirat juga akan ada kelompok itu. Tidak akan salah, apa yang ditanam itu yang akan dituai, apa yang dikerjakan itu yang akan dihasilkan. Maka dari dunia sudah tampak wajah-wajah mana orang yang akan menghadap Allah dengan selamat,
dan mana yang tidak selamat. Jangan dikatakan terserah Allah, suka Allah, nantilah, tergantung Allah. Belum tentu itu orang ke masjid akan akhir husnul khatimah. Belum tentu itu orang di kafe akan su'ul khatimah. Benar, tapi jalan mesti dibuat, karena mati manusia bersama apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi cintanya, apa yang menjadi sukanya, itulah yang menjadi akhir dari kehidupannya. Ada orang mati akhir hidupnya dalam kondisi sedekah. Kenapa? Karena dia asik bersedekah. Ada yang meninggal di kamar mandi setelah berwudu karena hobinya sholat duha. Dia mati dalam keadaan berwudu. Ada yang meninggal dunia sedang khutbah Jumat karena dia seorang yang hobi di dalam khutbah Jumat. Manusia mati bersama dengan apa kesukaannya. Kalau dia suka bola, hati-hati. Banyak yang mati di lapangan bola. Banyak yang mati sedang melotot matanya menonton TV. Di saat itu malaikat tanpa permisi mencabut nyawanya, dia pun meninggal dunia. Hati-hati, di mana hobi kita? Orang beriman hobinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Itu kita selalu baca, ibu bapak, sebagai simpanan untuk simpanan amal, dan juga itu adalah pembuat hati kita lembut dan membuat hati kita terang dan membuat tersambungnya hati kita dengan Allah, sehingga lahirlah ketenangan di dalam hidup kita. Banyak aja baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Baca banyak. Bapak dan ibu, keluargaku yang dirahmati oleh Allah, semua kita yang hadir semoga senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tahrim ayat 6 yang kita bahas, yang kita baca di muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira kutanyo di ibu-ibu dulu, awak orang beriman atau Indo? Yang tegas jawabnya, awak orang beriman tidak? Beriman. Amin Allah. Papa, awak orang beriman tidak? Soni jawabnya. Kuda ulun dapat teh jahe ke kok? Kita semua yang ada dalam masjid ini orang beriman. Apa tanda orang yang beriman itu? Tanda orang beriman itu adalah sholat. Itu kunci pertamanya.
Iman pada yang gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Saya yakin, aku percaya, sadu awak yang dalam tu insya Allah orang salat jangan sebut pak salat ikut sonang dak, tandungnya sonang lah bu, banyak nun tidur semayang daripada nun semayang leh. Kalau anda percaya boleh dicek, banyak nun tidur semayang lah diteliti oleh ulama. 2,6 miliar umat Islam yang bersahadat, yang sholat itu cuma sekian persen. Dari yang sekian persen itu yang ikut sunnah Nabi sholat ke masjid sekian persen berjamaah. Tapi yang paling banyak tidak sholat. Dan itulah diingatkan Allah dalam Quran di surah Maryam kalau kuno sama. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang suka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti nafsunya. Semayang tinggal nafsu diikut. Jadilah ilah orang kau bertanya Bang Yohanri. Tanyanya aku cerita di kedai kopi. Main bola lah Argentina lawan Spanyol. Ikan. Situ kedai kopi go. Argentina lawan Spanyol. Rupanya orang bola kau menonton samian tu, ajak pakai pasang taruhan. Itu sebabnya ini pakai tidur. Sebab lah dikeknya dengan taruhan kau. Rupanya taruhnya nu skoci do. Layang sampai 3,5 M taruhannya. Lai. Aku pegang iko, abang pegang itu. Bapak setuju? Setuju. Kalau di kode-kode kopi kocik taruhannya, paling tidak dia nak bertaruh tu yuk kode kopi tu taruhan kopi dah lah. Abang mah iya betul ya. Itu dia kepala mak juga pakai bertaruh kan. Mak semangat. Mak semangat kata nontonlah. Akhirnya qadarullah menang lah. Siapa bu? Oh, mantap ibu. Berarti ibu gitu kok update status story. Siapa Pak Imam menang? Oh Spanyol. Menanglah Spanyol. Kalah Argentina. Mungkin dalam catur bola kalah Argentina. Tapi dalam catur kehidupan, permainan kehidupan, yang kalah tuh awak yang menonton. Yang kalah tuh awak yang menonton. Apa sebabnya kalah? Yang pertama begadang. Begadang ku pastilah resikonya. Ya kan? Yang lebih parah ini begadang tersamyang tuh. Ini semayang subuh. Ini semayang subuh. Sampai jam 6 pagi. Ini semayang subuh. Itu paling kalah kata. Jadi kalau lah itu orang menyebut menang, itu cara menilainya yang beda. Kalau awak menilai dari sisi agama, itu kalah total. Kalah total. Nah, mudah-mudahan jamaah GSSB suka bola, silakan. Suka olahraga, mantap. Suka kita nanti misalnya seni, silakan. Tapi jangan sampai kita terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sumber kalah kita, sebenar kalah. Jadi poin kedua, isi ceramah pagi ini yang pertama poinnya adalah bersyukurlah kalau kita masih diberi Allah kemudahan kumpul di dalam majlis yang dapat menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Contohnya GSSB. Jangan putuskan hubungan. Walaupun tak banyak dapat apa-apa. Yang jelas dapatnya apa?
dapat doa dari jamaah GSSB. Kalau meninggal dapat doa, kalau sakit dapat doa, ya. Pokoknya dari GSSB itu tidak dikasih duit, cuma GSSB mendoakan. Siapa yang mendoa? Semua kita. Itulah sahabat hakikat yang sebenarnya. Kalau mengasih duit itu berapalah tolok wak mengambil duit. Senadik beradik mentolok 2-3 kali mengambil duit itu. Kok lain dulu 2-3 kali sudah itu muak. Padahal wak saudara sekandung adik-beradik. Jadi GSSB bukan muagih duit, tapi muagihkan apa? Kasih sayang untuk bisa selamat bersama-sama dunia dan akhirat. Namun kita tidak menutup kemungkinan, wahai bapak, wahai ibu, saya buat juga di grup kita. Kalau memang ada yang susah betul, yang payah betul, yang fuqara betul, yang miskin betul, yang payah betul kehidupannya, sampaikan di grup atau sampaikan ke perorangan Japri, menjadi tanggung jawab jamaah untuk sedikit banyak membantu. Itu kuncinya. Bahkan syukur GSSB menjadi wadah kita berkompetisi amal. Kalau tadi kata Pak Ketua Musola Istiqomah agak borek-borek kocik kunyum Ustaz, usah keluar cakap itu isu leh. Sasa borek leh. Apa sebab betul? Malaikat sudah mencatat. Ini bagianmu. Nasi goreng yang dimasak pada pagi malam tadi jam 12 begadang, mungkin boleh jadi 2 butir, 3 butir itu yang menjadi saksi di akhirat akan mengantarkan Bapak Ibu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Begadangnya mata seorang mukmin karena jalan Allah menjadikan ia dicintai oleh Allah. Berkorbannya seorang mukmin baik dengan tulisannya, baik dengan tetes darahnya, baik dengan ucapannya, sedikit atau banyak bisa menjadi sebab Allah ridha dan bisa menjadi jembatan yang menghantarkan dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Apapun yang kita buat, niat dibaiki, kemudian insya Allah keridhaan Allah akan hadir bersama dengan kita. Keikhlasan. Tadilah dibuka oleh Ketua Istiqomah. Awak makan nasi goreng pagi kau. Teh jahe tunggu dulu, aku main dulu. Sabar dulu ya, tukang takbir. Oh lah menginyamnya lah, tapi air putihnya. Alhamdulillah. Ada satu kerisauan besar yang harus kita risaukan hari ini. Apa tuh Ustaz? Kalau hari ini GSSB berkembang di tengah Kabupaten Rokan Hulu, Kota Tengah GSSB mantap, Ujung Batu mantap, Lubuk Bendahara mantap, Rokan mantap, Rambah mantap, DUSKBA mantap, Pulau Gading ada, Batang Samo ada, Bangun Purba ada, Muara Rumbai, Rambah Hilir ada, 2-3 titik Rambah Hilir mantap. Cuma ketika saya mensurvei, saya mendatangi, saya hadir, bakat tu Pak Kemenak awak dan banyak hadir itu adalah yang apa namanya, bukan yang top, katanya top sadunya jamaah kok. Apa dia itu? Pertama tuh nadir nentu, yang kedua ompong, non ketiga p-nya peot, artinya inilah ini kokoh toga terledu. Kalau ini percaya calulah kalau pagi hari subuh tuh, nunggek kahona sana meletek gitu. Iya kadang sedih mengeletek menunggek ona. Tadi untuk kabit tahlil kok tepasumo ganti diam kalau ini mau. Kata sebagian kata Pak Kemenak itu, di mana-mana hari ini dakwah muncul, betul. Di mana-mana dakwah ini ramai. Tapi yang top
ompong peot. Sindiran halus itu. Artinya apa? Kemana yang tegar-tegar, kemana yang brilian-brilian, kemana yang badannya segar-segar, yang otak-otaknya masih hebat, kemana? Bahasa lainnya adalah asyabab, pemuda. Kemana pemuda? Coba saya tanya kepada dia, kemana pemuda? Kalau ngaji, kemana pemudanya? Kalau subuh, kemana pemudanya? Siapakah pemuda itu? Anak kita. Pemuda itu anak kita. Pemudi itu anak kita. Kemana mereka? Terkena di ayat At-Tahrim ayat 6. Hei orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Hari ini kita yang top memelihara diri kita. Pertanyaannya, yang tegar-tegar, yang otaknya brilian, yang badannya besar dan tegap sehat, yang masa depannya masih panjang, kemana mereka? Inilah yang menjadi kerisauan semestinya bagi setiap kita. Dan pengurus Mushola Istiqomah mencoba membuat bagaimana di antara anak-anak yang hadir ke masjid, anak-anak yang sudah Allah cangkokkan cintanya ke masjid, ramai masjid dengan anak-anak, maka sikap orang beriman pertama, jangan usir mereka dari masjid sekalipun nampak belum cocok dengan cara kita. Namanya anak-anak. Yo kadang-kadang lah iya wak nuak colu deh nyong nak paja leh. Awak bawa kepikiran awak nentu kena cocok loh. Kalau inyo misalnya ribui, pajak-pajak ribui itu masih biasa alam inyo. Tapi kalau mak pajak ribui, itu perlu dipertanyakan. Apa sebabnya ribui? Atau apa pajak ribui? Itu tanya gitu. Tapi kalau aku pajak ribui, memang fitrahnya. Namun ini boleh diajarkan adabnya. Karena di dalam satu qaul hikmah dikatakan subbanul yaum as-subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin hari esok. Itu kata mutiara yang harus selalu dipikir oleh kita. Siapapun kita, pemuda hari ini, pemimpin hari besok. Keadaan hari besok ditentukan oleh keadaan pemuda hari ini. Maka wajar kalau Islam yang dibawa Nabi itu kokoh dan kuat. Cepat perkembangannya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun total semuanya. Dunia tunduk, dunia takluk. Seluruh dunia, hampir dikatakan seluruh dunia. Islam sampai ke sana, agama sampai ke sana. Kenapa? Bukan karena Nabi Muhammad saja, tapi Nabi telah wariskan penyebaran agama kepada orang sekelilingnya. Siapa mereka? Anak-anak muda tangguh yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an masuk Islam 10 tahun. Beliaulah yang mengganti tempat tidur Nabi. Ancamannya adalah kematian. Kenapa begitu berani Ali kecil? Begitulah tanaman yang ditanam oleh Nabi SAW. Zaid bin Haritsah umur belasan tahun sudah memimpin pasukan perang. Mus'ab bin Umair 15 tahun, sahabat Nabi, orang kaya, ditinggalkannya seluruh kekayaannya, pergi dia duluan ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, beliau ajari orang Madinah, sehingga ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah, Madinah sudah Islam. Karena Mus'ab bin Umair yang umurnya 15 tahun. Padahal dia orang kaya, tinggal kayanya. Zaid bin Sabit umur belasan tahun sudah menjadi penulis wahyu Nabi sallallahu wahyu Allah taala.
ditulis oleh Zaid bin Sabit. Hampir dikatakan oleh para ulama 10 yang dijamin masuk surga umurnya rata-rata belasan tahun, tidak lebih dari 30 tahun. Belasan tahun cuma umurnya. Artinya apa? Umur belasan tahun sudah menjadi tameng pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya hari ini Bapak Ibu keluargaku, kemana anak-anak muda kita? Di mana mereka berada? Apa yang banyak di pikiran mereka hari ini? Apa yang menyibukkan mereka? Bagaimana ibadah mereka kepada Allah? Anak siapakah mereka? Jangan-jangan anak kita. Maka oleh sebab itu, di akhir tausiah kita pagi ini, saya mengingatkan diri saya. Kita gembira GSSB, iya. Kita senang GSSB, betul. Kita bahagia kumpul terus tiap Ahad, keliling masjid. Betul, kita bangga, kita bahagia. Tapi masih ada yang kurang Bapak Ibu. Bagaimana supaya yang anak-anak muda bisa gabung dengan kita? Bagaimana supaya anak-anak kita bisa terselamatkan? Kalau kita hari ini sedang membuka jalan menuju surga Allah dengan melangkahkan kaki dari rumah, menahan kantuk, menahan dingin, bersama atau sendirian, berangkat kita menuju ke tempat lokasi GSSB. Tujuan kita adalah apa? Yaitu ingin bahagia mengerjakan amal agama Allah. Tidak ada maksud lain, bukan karena kita mau dikatakan hebat, mau dikatakan orang soleh, soleha, mau dikatakan nanti sebagai tokoh, bukan. Tapi kita hadir apa? Kita sadar kita ini sebentar lagi akan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikasih tahu, pulang itu yang paling penting adalah bekal. Siapapun kita, bekal yang paling penting. Kalau ada orang dari merantau pulang ke kampungnya tak bawa bekal, malu dia. Apa kata orang kampung nanti kepada saya? Saya 3 tahun di kampung orang, harusnya saya pulang paling tidak membawa sedikit banyak nanti yang bisa menyegarkan orang kampung saya. Tapi kita pulang kosong melompong, orang kampung pasti akan kecewa dan cemooh. Siu-siu mampu 3 tahun, apun membawa. Rupanya celana potang je lah ini membawa. Lelah rubiak pula telah. Colu itu baju lah kusam pula. Alah Tuhan, apa ajak dia bangga. Itu baru gambaran pulang kampung di dunia. Coba kalau kita pulang kampung ke akhirat. Rasulullah bersabda dalam hadis yang mulia, yatba'ul janazah salasa, yang mengikut mayat pulang itu 3. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, mengikutnya keluarganya, hartanya dan amalnya. Faroja asnani wa yabqa ma'ahu wahid, maka pulang 2, tetap bersama dia 1. Faroja ahluhu wa maluhu, pulanglah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan kekal bersamanya amalnya. Jadi kita GSSB ini mau bikin amal, iya. Mau bikin kuat iman, betul. Mau menambah pencerahan ilmu, iya. Mau menambah silaturahim, betul. Mau menenangkan jiwa, iya. Maka GSSB ini kita sebut bengkel, iya. Kita sebut rumah sakit, betul. Kita sebut tempat menenangkan jiwa, iya. Kita sebut begitu. Apa sebabnya? Karena sekali sepekan kita hadir untuk mendengarkan bak katurang wak potang surah-surah dari urang dan waktu kan sekocik di dalam bidang agama. Surah-surahnya itulah nak wak pogang, nak wak jadikan suluh di kegelapan, tungkek di siang hari, di pebanta di malam hari, untuk bisa bertuka yang masuk ke utak. Ibu, bapak, iku hanya sekedar mengingatkan awak sadunya. Di zaman Dajjal kan keluar aku, Dajjal sewentaleh kan keluar. Sebelum Dajjal asli keluar, kata Nabi, itu didahului dengan 30 cucu cicit Dajjal lebih dulu keluar. Membuka jalan supaya mulus nanti Dajjal asli. Mana Dajjal-Dajjal yang akan datang sebelum Dajjal asli datang? Kalau di hadis disebutkan adalah para ulama-ulama yang jahat, yang mereka ini menjual ayat-ayat Allah,
yang mereka ini bohong, yang mereka ini suka menipu. Tapi ada satu alat yang hari ini yang menjadi titik sentral Dajjal, yaitu yang wak sobek ini gadget atau HP atau sejenisnya. Dari mana Ustaz tahu itu ada simbol Dajjalnya, ada kedekatan dengan Dajjal? Dajjal itu kan sebenarnya satu sifat, bohong. Aku bertanya gini, melalui HP bisa bohong dong? Sangat bisa Pak, paling banyak bisa. Apalagi dengan aplikasi gini kok, bohong itu menyebar luar biasa. Intinya apa? Saya hanya mengingatkan, di zaman aplikasi HP kini hati-hati, sehati-hatinya. Orang menipu nak mengambil duit lewat itu juga. Orang menipu nak membohongi, nak mau awak, nak merusak, nak mau baik awak melalui itu juga. Yang paling parah gini kerusakan melalui HP itu. Bersyukurlah kalau Allah Ta'ala titipkan HP di tangan orang soleh, sehingga dengan HP itu syiar agama dan kekuatan dakwah makin hebat, makin kuat. Contohnya GSSB dengan ada aplikasi WA bisa disebarkan melalui WA Gold, jadi tahu semuanya. Dikirim ayat Allah jadi tahu semuanya. Maka fitnah, gunjing, gibah, berhentilah. Jika ada keraguan di satu masalah, tabayunlah, minta penjelasan kepada ahlinya. Jangan sampai menyebar fitnah, yang fitnah itu akan kembali kepada kita sendiri. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu keluargaku, terakhir GSSB kita itu ada programnya bersih-bersih masjid, dikomandani oleh bidang kemanusiaan dan sosial Ustaz Jumadi SAG. Alhamdulillah sudah beberapa masjid dibersihkan. Rupanya Ustaz Jumadi kok punya alat, dia kurang update. Beliau punya alat, kuniang pun lantai, belumui pun lantai semacam bisa elok, bersih seperti baru diboli balik. Jadi itu kojo Ustaz Jumadi, Ustaz Andri, sudah GSSB orang tuh poin mencari masjid-masjid yang keadaan toiletnya agak sepocik kurang nampak bersihnya, bukan basin bersih, begitu singgung dulu pengurus masjid kan, nyenak belelok dia cakap punya, kadang kojo elok dia gagak, ini buruk sekali jangan, apa sebabnya? Tersinggung kami, caknya tersinggung kami. Apa namanya Pak? Iyo lagang inu lai pengurus masjid kulai dibuat orang di SSB itu. Apa namanya? Iyo tetipu poin menosih namanya kesiku, tersinggung kaminya. Nubet tu cara. GSSB punya tim sosial kemanusiaan. Tugasnya aku mencari titik-titik daerah yang kondisinya rusak, maka dibolu. Kalau Pak Ibu nak gabung, mantap pade, tabungan amal akhirat. Tenaga diberikan, insya Allah tak sia-sia. Kalau lehor tu diberikan, tak sia-sia, kan tetap mengalir. Itu kojunya. Macam mana Ustaz? Boleh nggak kalau rumah kami kotor, orang kedatang? Boleh. Perhitungan lain. Boleh. Apa salahnya? Di WA. Siapa lagi yang akan diberdayakan? Ustaz, iyo rumah kami ko pada ke Ustaz. Apa namanya lah kuniang, lah bulu muik soal macam. Nulai orang tukang bersih lo, tolonglah Ustaz. Aku telpon Ustaz Jumadi, tapi hitungannya lain. Anda tuh mau hitung lu coba amin lo. Kawan punya orang rumah, punya anak. Tapi itu. Tapi kalau masjid, musola, tempat-tempat umum yang dipakai untuk kemaslahatan umat, tim GSSB turun siap membantu. Ini perlu kita apresiasi, perlu kita beri semangat. Karena awak ini nak ceramah ke samyang lo, awak ingin di samping ceramah amal sosial, amal untuk fakir miskin, anak yatim dan berbagai hal yang manfaat bagi umat harus awak tolongkan. Termasuk yang terakhir tadi, posan aku minggu isu kita ajaklah leh anak-anak awak. Anak-anak awak ajak. Aku sengaja ke bawa ke anak. 30 orang kami dari pondok. 30 orang.
laki-laki perempuan. Pondok awak di Boter itu lai 40 lebih. Tadi sebagian lain sakit, no bisa pun. 30 orang kok tambahannya. Nah, untuk apa? Supaya anak-anak muda kau tahu, ikulah keadaan umat, ikulah keadaan umat. Maka 2 kali seminggu anak pondok itu aku bawa ke masjid yang jauh, jangkauan ini leburang. Ini diurus, aku bawa. Untuk apa? Mak terpancing anak nelayan, mak terasu di anak nempoi, betul keadaan tanggung jawab agama. Dari soni dibiasukan supaya ini terasu. Kok godang besok bisa tinggal menjadi kebiasaan bagi ini. Itu satu harapan. Kau anak. Maka aku posan, mari Bapak. Demikian Bapak Ibu sekalian kita doa. Setelah ini sholat duha ya. Setelah ini sholat duha kita boleh 2 rakaat. Ala hazihin niyati wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, irhamna ya Allah, warham aba'ana wa ummahatana, warham ikhwanana ya Allah, warham ahlana ya Rahman, irhamna ya arhamar rahimin. Khususan li ahli hazihil jamaah ya Allah, isbi mardona, isbi mardona, isbi mardona. Allahumma rabban nas idhabil ba'sa, isbi anta syafi, la sifa illa sifa'uka, sifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah ya Razzaq, urzuqna rizqan halalan thayyiban. Ya Allah urzuqna rizqan halalan thayyiban, ya khairur raziqin. Ya Allah ya Fattah, iftah qulubana binuri hidayatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa a'izna min mujibatin nadamah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di sini. Engkau Maha tahu dengan keadaan kami ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Sayangi keluarga kami ya Allah. Beri hidayah keluarga kami ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman. Kumpulkan kami bersama orang yang beriman. Banyak di antara keluarga kami yang telah mendahului kami ya Allah, yang dulu mereka hidup bersama kami, GSSB bersama kami, datang bersama kami. Sekarang mereka sudah beda alam dengan kami. Mereka di alam kubur, alam barzakh. Sampaikan salam kami kepada mereka ya Allah. Sampaikan doa kami untuk mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman dari taman surga ya Allah. Jadikan kubur mereka taman dari taman surga ya Allah. Kami sayang mereka, kami cinta mereka. Kami berkumpul bersama karenamu ya Allah. Hari ini terpisah karena kematian dulu kepada mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman dari taman surga ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kubur mereka taman dari taman surga.
Jangan Engkau jadikan kubur mereka lubang dari lubang neraka ya Allah. Ayah ibu kami, orang yang kami cintai, orang yang merawat membesarkan kami, sebagian mereka juga sudah dulu daripada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersaudara karenamu ya Allah. Kami kumpul di GSSB karenamu ya Allah. Kami datang dari berbagai tempat karenamu ya Allah. Kami sucikan niat kami ya Allah. Luruskan niat kami ya Allah. Berikan pada jiwa kami pandang saudara kami dengan kasih sayang ya Allah. Jauhkan pandangan-pandangan buruk terhadap saudara kami ya Allah. Buangkan dari hati kami sifat iri dan dengki ya Allah. Jauhkan dari mulut kami sifat kata kasar ya Allah, yang dapat menyinggung saudara-saudara kami ya Allah. Satukan kami dalam perjuangan baik ini ya Allah, yang akan kembali untuk kami hasilnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkan kami untuk menjaga diri kami, mengingatkan anak dan istri suami kami ya Allah. Jadikan kami perantara untuk membawa mereka kepadamu ya Allah. Asinkan lisan kami ya Allah untuk mengajak anak kami, mengajak pasangan hidup kami, mengingatkan sahabat tempat kedai kopi kami ya Allah, sahabat perjuangan kami ya Allah, sahabat dagang kami ya Allah, sahabat kami dalam pertanian ya Allah, sahabat-sahabat dalam kehidupan sosial masyarakat kami ya Allah. Mudahkan lisan kami untuk mengajak, sehingga Engkau bukakan pintu hidayah buat mereka untuk bersama-sama dengan kami, untuk istiqomah di atas syariat-Mu ya Allah, sebelum datang kematian kepada kami. Ya Allah, anugerahi kesehatan yang baik untuk guru-guru kami ya Allah, untuk orang-orang yang berjuang di agama-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari malapetaka dunia dan akhirat ya Allah. Satukan kami dalam ridha-Mu di dunia, kumpulkan kami di akhirat dalam surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kumpulan kami ini Engkau ridha ya Allah, dan berpisah kami Engkau ampuni kami ya Allah. Jadikan tautan hati kami dunia ini ya Allah, untuk bersama-sama menegakkan syariat-Mu ya Allah, dan jadikan tautan hati kami di akhirat nanti ya Allah, bersama-sama saling menolong untuk sampai kepada keridhaan-Mu dan surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Taqabbalallahu minkum. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.